دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat yang sangat kami hormati, di kesempatan ini kami akan menghidangkan beberapa cuplikan video dari salah satu Ustadz Wahabi yang isinya sangat berbahaya bagi kita, bagi umat Islam, wabil khusus bagi anak cucu kita nanti. Kenapa demikian? Iya, karena isinya berbicara tentang agama, yakni tentang tauhid, tentang akidah, tentang fikih dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan jelas di situ ditemukan kesalahan-kesalahan yang fatal, pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan, serta pembodohan-pembodohan yang nyata, wabil khusus terhadap jamaahnya sendiri yang memang betul-betul dalam keadaan bodoh. Saudara-saudariku yang sangat kami cinta sayangi, semua ini kami lakukan bukan atas dasar benci, bukan atas dasar menghina, meremehkan ataupun menyudutkan para kaum Wahabi. Akan tetapi ini semua kami lakukan demi umat Islam, demi kaum Azwaja dan demi anak cucu kami nanti, agar supaya tidak selalu menjadi objek, tidak selalu menjadi korban, dan tidak selalu menjadi sasaran daripada penyesatan dan pembodohan abadi di sepanjang masa oleh kaum Wahabi. Ketika berwudu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja, apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah, ya, bagian daripada sunnah yang merupakan rukun wudu itu adalah wajah dan tangan sampai siku. Sebagaimana kalau kita tayammum, ya, yang lainnya sifatnya itu sunnah muakkadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama. A few moments later. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Yang pertama dahi sama hidung. Pastilah dahi tersentuh dan akan berwarna hitam, gitu kan? Ciri-ciri sudah sangat jelas di kiri para sahabat ini. Memang mereka semua dahinya hitam, gitu. Memang sudah begitu. Ciri-ciri sudah sangat jelas di kiri para sahabat ini. Memang mereka semua dahinya hitam, gitu. Semua dahinya hitam, gitu. Semua dahinya hitam, gitu. Semua teks hadis sahih ada redaksi walam takulinnar atharos sujud, dan neraka tidak berani membakar bekas-bekas sujud. Bekas sujud itu raro, mulai itu sono bandung dicap ben ono bekas sujud itu raro. Pokoknya teks hadis ngono ki ora usah sensitif. Berarti butuh bekas, nak ngono tak bikin bekas. Cangkemmu ya ora ngono. Allah piyambak sing pirsa, pokoke Allah dawuh simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sampeyan malaikat ku niteni wong apik ora iku didelok ana athari sujud ta ora. Lah terus asar sujud ana sing maknani baduke ireng misale. Ana sing maknani asar sujud ora ngono iku. Sampeyan ning akhirat ku ana nur sing dadi ekspresi tau sujud. Terus ana sing naksekno athari sujud iku maknane nak bar sujud terbukti ora maksiat, itu berarti sujudnya tumawa. Nak bariku tetap korupsi, tetap maksiat, berarti sujudnya ora ono gunane. Mergo sujud itu tanda adil faksai. Iku ya ono ulama sing muni ngono. Pokoke pangeran dawuh sampeyan sing ra kena siksa iku bekase. Ayo saiki. Misalnya ada orang tak bilangi, rungokno ya, tak warai carane ilmu lughat. Jadi contoh sing gampang ya. Fauzi sekarang nggak minta uang karena sudah dikasih bapaknya uang 1 miliar. Itu maknanya apa? Akibat apa bentuk fisik? Akibat sama sekarang Zaid saiki ora maksiat mergo akibat salate pedhuk, akibat salate ditampa. Mesti akibat salat ditampa iku tanda adil faksai. Iso wae maknane asari sujud ngene iku ora kok bathuk ireng ngono Mas. Jadi asar itu ora kudu bentuk fisik. Paham?
saiki Mustafa itu ceria. Lah kenapa kok ceria? Bar untuk warisan. Itu fisik apa enggak? Enggak fisik. Nah sehingga asari sujud yang ngomong, jadi ketika nanti di akhirat, iku asari sujud itu ketok. Yaitu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nurnya itu kelihatan. Oh berarti ning donya tahu sujud. Ning donya bukti sujude ditampa, duwe bukti ora seneng mak. Sing mesti sing mlebu ayat iku ya innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi asari sujud paling gampang adalah mengekang dari maksiat. A few moments later. Kursi itu artinya bukan tempat duduk, tapi tempat pijakan kaki raja di singgasana. Kalau raja ingin naik singgasananya dipijakan kaki, itu namanya kursi. Kita baca apa? Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Pijakan kakinya Allah saja sudah menutupi seluruh langit dan bumi ini. Jadi kita mustahil bisa melihat Allah karena besarnya Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging. Ya. Dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa biizzatika. Cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Baca Quran terjemah yang bunyi tafsirannya, makna kursi yang sahih adalah tempat letak kakinya Allah. Tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Allah duduk di atas kursi seperti aku duduk di atas kursi ini. Kafir. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluknya. Dalam ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tak setara dengan makhluk. Maka yang dimaksud dengan al-kursi di situ, kata Imam An-Nawawi, ayat kursi itu mengandung 7. Yang pertama al-uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua al-wahdaniyah, keesaan. Yang ketiga al-hayah, kehidupan. Allah maha hidup. Yang kelima, yang keempat adalah al-ilmu, ilmu Allah. Yang keenam adalah al-mulku, kuasa Allah. Yang keenam al-qudratu, qudrat, kehendak. Al-mulku, kerajaan Allah. Yang keenam al-qudratu, kuasa Allah. Yang ketujuh al-iradatu, keinginan Allah, kuasa, keinginan. Maka Imam Nawawi mengartikan kursi dengan kerajaan, kekuasaan. Begitu pendapat Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. A few moments later. Tidak boleh makan tulang. Jangan bantah, nggak boleh, haram. Nah, kita tidak bicara lautan. Kalau hewan lautan semuanya halal. Jangan makan tulang, mau presto atau bukan. Jangan dibantah. Jadi A few moments later. Hadis yang jelas, hadis sahih, kata Nabi SAW, kalau kalian sedang mendengar azan, ya, dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu, minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah. Selama belum selesai azan masih boleh. A few moments later. Bolehkah sholat duha berjamaah? Nggak boleh. Jadi sholat berjamaah itu hanya sholat yang Nabi SAW contohkan, seperti sholat tahajud, sholat tarawih. Tapi kalau yang Nabi tidak contohkan berjamaah seperti sholat duha, ini nggak pernah ada contoh dari Nabi SAW berjamaah. Jadi tidak boleh duha berjamaah. Teman-teman bisa melihat di Syarah Sahih Muslim karyanya Al-Imam Nawawi di nomor hadis 660. Sayyidina Anas berkata, suatu hari Nabi ini datang masuk ke rumah kami. Saat itu di rumah sedang ada beberapa orang. Di antaranya kata Anas ada saya, ada Ummu Haram, bibinya beliau, ada Ummi, berarti ibunya Sayyidina Anas bin Malik. Maka begitu Nabi masuk, Nabi bersabda, "Qumu, wahai kalian bertiga, berdirilah, fali usolliya bikum," supaya. A few moments later. Saran saya jangan pelihara kucing. Saran saya lebih baik jangan. Gitu kan.
Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, tapi memang Nabi nggak tegur. Cuma hewan-hewan yang bertaring ini lebih baik nggak dipelihara. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang makan semuanya najis, najisnya berat ya, najis hissi namanya, berat. Sama dengan kencing manusia dia hukumnya. Beda kalau ayam itu hewan yang boleh dimakan, kotorannya najis maknawi, artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin, udah nggak ada masalah. Kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Ada pedagang air kencing onta. Ini kuning, kalian tahulah kuning apa? Ini adalah air kencing onta. Ini air kencing onta atau air kencing yang jualan? Ini insya Allah air kencing onta ya. Jadi kalau teman-teman mau mencicip ini harganya lebih mahal. Satu air kencing onta dibandingkan susu. Coba susunya berapa ini? Air kencing onta. Silakan diminum. Monggo. Untuk testimoni. Iya, yuk. Lagi. Obat. Ya, yang banyak Pak, nggih. Ayo. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwasanya kencing unta itu ya boleh diminum, dan wanita Ansar menggunakan untuk rambut mereka, menyuburkan rambut mereka. Kita mazhabnya Wahabi ya, jangan ikuti yang lain. Oh, jadi mazhab kalian ini mazhab Wahabi, pantesan.